Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Hayati, NPM 2021020059 dari kelas B, Prodi Hukum Tata Negara semester 1. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang imsak dalam puasa, zakat dan tayamum yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yakni Bapak Muhammad Irfan SHI MHI. Yang pertama yaitu imsak dalam puasa. Secara etimologi, puasa yang dalam bahasa Arab berarti siam dan so'um. Sama artinya secara dengan imsak yang berarti menahan. Setidaknya itu pengertian yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali dalam karyanya Fath Al-Qarib Al-Mu'zib. Dalam bahasa kita, imsak dan puasa adalah dua kata yang berbeda dan sama dalam beragam pengertian. Dalam Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Al-Zuhali mendefinisikan puasa secara terminologi, yakni menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkannya, disertai dengan niat sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang membatalkan puasa adalah memenuhi syahwat perut dan kemaluan serta memasukkan benda nyata ke dalam rongga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah hingga jelas bagimu atau perbedaan benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Nabi SAW bersabda, "Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena dia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shidik." Dari hadis Bukhari. Berdasarkan informasi, bisa dipahami persamaan dan perbedaan antara imsak dan puasa. Yang pertama, puasa adalah imsak atau menahan. Tetapi tidak setiap aktivitas menahan makan, minum, dan bersetubuh dinamakan puasa. Yang kedua, puasa memiliki waktu, yakni sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga, aktivitas menahan makan, minum, dan bersetubuh dari terbitnya fajar hingga matahari terbenam yang tidak disertai niat tidak dihukum puasa memenuhi syariat. Perbuatan ini hanya memenuhi pengertian puasa secara etimologi, yakni imsak atau menahan. Puasa tanpa niat sia-sia. Nabi SAW bersabda, "Amal itu tergantung niatnya." Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan puasa yakni bukan membaca lafaz niat dalam bahasa Arab, yang dilakukan sendiri atau berjamaah dan dipimpin oleh imam tarawih. Menurut Salim bin Sumair dalam Safinah Al-Naza, niat itu adalah menyengaja sesuai bebarengan dengan melakukan perbuatan tertentu yang tempatnya di dalam hati. Yang keempat, secara sosio-historis, imsak adalah penanda waktu, yakni sejak usai makan sahur sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan subuh. Sepanjang waktu imsak, kita masih boleh makan dan minum. Dalam bahasa kita, sesudah azan subuh itu apapun aktivitas menahan bukan dinamakan imsak, tetapi dinamakan siam atau saum, berpuasa itu sendiri. Memang ada yang menarik tentang imsak sebagai penanda waktu menahan yang ternyata adalah sunnah. Zaid bin Sabit berkata,
Kami makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sholat. Lalu aku bertanya, berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sekedar 50 ayat. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jarak antara sahur dan azan subuh yang menurut Nabi sepanjang orang membaca 50 ayat Al-Quran itu adalah imsak dalam pengertian yang kita kenal selama ini. Di Indonesia, ulama mengatarai waktu imsak itu 10 menit berbeda dengan di Timur Tengah. Ulama di sana menetapkan waktu imsak yaitu 15 menit. Yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan waktu imsak dengan membaca Al-Quran. Maka kita juga dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan ibadah serupa. Waktu imsak bukanlah waktu yang untuk tidur lagi, menonton televisi, atau berselancar di dunia maya, atau main gadget. Waktu imsak masih bagian dari waktu sahur. Kita bisa memanfaatkannya untuk istighfar hingga azan subuh. Yang kedua yaitu zakat. Pengertian zakat yakni zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yakni fakir miskin dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, zakat merupakan rukun ketiga dalam rukun Islam. Menurut bahasa, zakat ini berarti tumbuh, berkembang, dan suci. Yang dimaksud suci adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan harta muzaki atau yang berzakat dari hak-hak mustahik atau penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki, dan yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat dapat menyebabkan harta para muzaki bertambah banyak. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sedekah akan mengurangi harta. Dari hadis riwayat Tirmizi. Hukum zakat yakni merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat ini adalah wajib atau fardu atau setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Adapun dalil nas wajibnya, zakat adalah Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat. Di antaranya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Dan di dalam zakat ini terdapat macam-macam zakat. Zakat ini terbagi menjadi dua, yakni zakat naf atau jiwa. Disebut juga dengan zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun kecil, mereka pun merdeka ataupun budak. Zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan, besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Yang ketiga yakni tayamum. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu, namun dengan sebab dan syarat tertentu, yaitu yang pertama, dasar hukum. Dalam kondisi tertentu, Islam telah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk bertayamum, menggantikan wudhu sebagai bentuk bersuci dari hadis. Adapun dasar hukum bagi kemudahan tersebut termaktub dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Dari ayat di atas dijelaskan sebab dibolehkannya bertayamum, yakni apabila dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk berwudu. Selain itu, saat dalam keadaan berpergian seperti di dalam pesawat atau kendaraan lain yang tidak bisa untuk dilakukannya berwudu, atau setelah dari kondisi buang air atau junub, yang apabila hal tersebut kemudian diiringi situasi ketidakadaan air. Yang kedua yakni syarat dan ketentuan tayamum. Mengenai sebab-sebab bertayamum telah dijelaskan oleh para ulama fikih, di antaranya oleh Syekh Mustafa Al-Kin dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhalib Al-Iman Al-Syafi'i di halaman 94. Yakni menurutnya ada 4 alasan diperbolehkannya bertayamum. Yang pertama, apabila dalam situasi benar-benar tidak ada air atau hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Misalnya, ketika berada di gunung atau di padang pasir. Yang kedua, apabila di jauhnya air diperkirakan di atas 2,5 km. Yang ketiga, apabila dalam keadaan atau kondisi sulit menggunakan air, misalnya sedang di penjara, terhalangi musuh atau binatang buas, sedang sakit, atau apabila menggunakan air dapat membuat sakitnya kambuh. Yang keempat, apabila dalam keadaan sangat dingin dan tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Lebih lanjut, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah pada bab adabnya tayamum menjelaskan syarat dan ketentuan tayamum seperti berikut, yang artinya jika engkau tidak mampu untuk menggunakan air sebab tidak ada setelah mencari, atau sebab uzur dari sakit, sebab ada yang mencegah dari datangnya air, misalnya karena ada hewan buas atau di penjara, atau airnya ada tapi dibutuhkan untuk minum
dahagamu atau dahaga temanmu, atau sebab dimiliki oleh orang lain dan tidak dijual kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga umumnya, atau disebabkan ada luka atau sakit yang dikhawatirkan terhadap dirimu sendiri, maka bersabarlah hingga masuknya waktu fardol atau wajib tayamum yang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahannya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.